Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-50 dan sekarang kita punya kajian tentang Korea, tentang penderitaan hidup orang Korea. Menurut saya, orang Korea Selatan itu hidupnya jauh lebih menderita daripada orang Korea Utara. Walaupun orang Korea Utara itu akses informasinya terbatas, internetnya disadap, dan lain-lain, tetapi mereka, saya yakin mereka hidup lebih bahagia daripada orang Korea Selatan. Karena orang Korea Selatan itu sekarang dapat tekanan bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakat menekan individu. Begini Baraya, kita mulai dari sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di Korea itu adalah sistem pendidikan yang menurut saya paling mubazir, paling tidak efektif. Menurut saya ya, saya tidak melakukan kajian secara mendalam, sejauh pengetahuan saya saja. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari bahwa mereka itu sampai detik ini masih cenderung melakukan pendekatan penghafalan materi di sekolah. Jadi, kalau negara-negara barat kalau belajar, anak-anak dikasih soal, maka mereka itu tidak dikasih rumusnya. Anak-anak di barat itu dipersilahkan untuk menemukan rumusnya sendiri. Makanya muncul 1001 rumus di negara-negara barat. Sedangkan orang-orang Korea, orang Indonesia, orang Cina, orang Jepang masih berusaha untuk meniru teori-teori rumus-rumus yang muncul di negara-negara barat. Makanya mereka masih menghafal gitu. Tapi walaupun modelnya sama dengan Indonesia, tapi orang Korea itu belajarnya luar biasa disiplin, luar biasa sadis, dan luar biasa lebay, menurut saya. Anak SMA berangkat sekolah dari jam 7, kemudian pulang jam 10, dan bimbelnya wajib atau semi wajib, maka mereka pulang jam 12 malam lebih sekian. Baru pulang sampai ke rumah. Ini interaksi dengan keluarganya kapan? Belum ada PR dan lain-lain. Ditambah juga bahwa mereka sekolahnya Senin sampai Sabtu. Jadi Senin sampai Sabtu dari pagi jam 7 sampai jam 12 malam. Makan mereka di sekolah, apa mereka juga di sekolah. Ditambah lagi gurunya itu benar-benar harus full 100% dihormati dan ujiannya bikin nangis. Orang Indonesia nggak akan kuat ujian orang Korea karena udah mah lama, udah mah apa. Jadi nilai akademis di sana itu segalanya. Kalau akademis kecil dibully, sama orang tuanya dituntut, sama sekolahnya dituntut, sama teman-temannya juga diledekin. Akhirnya banyak kasus bunuh diri remaja-remaja atau anak sekolah di Korea Selatan. Sampai pemerintah mengalokasikan setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2016 kalau nggak salah, 700 miliar hanya untuk mencegah kasus bunuh diri. Karena memang di sana itu terlalu ketat, terlalu ekstrim. Bayangkan Baraya harus curhat ke siapa, Baraya bagaimana beribadah mengeluh kepada Tuhannya, Baraya bagaimana bisa menikmati enaknya ngegabut, kalau sekolahnya dari jam 7 sampai jam 12 malam, Senin sampai Sabtu. Makanya orang-orang Korea katanya kalau mereka ketemu sama temennya di hari libur, yang mereka lakukan bukan curhat, bukan seneng-seneng, bukan ketawa-ketawa, tapi melampiaskan stresnya. Jadi pas ketemu sama temennya tuh gak seru karena masing-masing menceritakan tentang betapa stresnya hidup mereka. Kalau diobrolin itu kan demi kesuksesan, itu kan demi kemajuan, itu kan demi, dan sekarang Korea menjadi salah satu negara paling maju di Asia, bahkan termasuk 20 besar negara paling kompetitif di dunia. Ya iya, tapi pengorbanannya menurut saya jauh lebih mengerikan. Orang Jerman sekolahnya waktunya hanya setengahnya orang Korea atau mungkin kurang. Orang Denmark juga seperti itu, tetapi mereka lebih maju, lebih produktif, lebih kaya daripada Korea. Jadi yang paling penting itu bukan banyak atau sedikitnya jam belajar, yang paling penting itu adalah efektivitasnya dan efisiensinya dan pendekatannya tentu saja. Nah, tapi ya sudahlah, saya hanya pengen menjelasin bahwa jadi orang Korea itu sedih banget karena seperti itu. Kemudian alasan yang kedua kenapa orang-orang Korea menderita, setelah mereka sekolah pun, setelah mereka sekolah, mereka dituntut untuk bekerja dan bekerjanya juga sadis. Kalau Baraya jadi sales misalkan di Korea, maka Baraya juga harus mengerjakan hal-hal yang lain. Dari mulai sapu-sapu, bersih WC, kemudian ngeberesin berkas. Mereka tidak punya orang spesial seperti itu, karena kalau nambah pegawai, maka
biaya perusahaan untuk keluarin itu kan juga lebih besar gitu. Jadi mereka tidak terbiasa untuk itu. Jadi satu pegawai di satu bidang biasanya mengerjakan hal yang lain dengan kontrak yang gila-gilaan. Dengan kontrak kerja yang sangat panjang dan dengan durasi bekerja yang sangat tinggi. Korea sampai sekarang adalah negara dengan jam kerja terpanjang ketiga di dunia. Kalau nggak salah. Sekarang sih sudah diturunin, kalau sekarang udah diturunin tahun kemarin kalau nggak salah ya, atau tahun sebelumnya. Sudah diturunin gara-gara apa? Gara-gara katanya orang Korea itu sudah tidak lagi mengalami nikmatnya berkeluarga. Jadi gara-gara jam kerja yang terlalu panjang, banyak orang-orang Korea yang akhirnya tidak menikah karena saking sibuknya bekerja gitu. Sampai orang Korea hampir seperti Jepang, krisis populasi. Jadi yang lahir itu sedikit, yang meninggal malah banyak gitu. Makanya sekarang pemerintah menurunkan jam kerjanya, tapi tetap saja masih lebih tinggi daripada di Indonesia gitu. Nah, jam kerja yang sangat padat itu, yang durasinya sangat lama itu, dan bekerjaannya yang langsung banyak, megang banyak pekerjaan sekaligus, itu bikin orang Korea sangat stres. Belum lagi kerjaannya tuh detail gitu. Kalau ada rapat harus bawa note, ngomong apa ditulisnya harus persis sama seperti itu. Jadi budaya-budaya gila kerja dan budaya yang patronnya itu sangat kuat di Korea Selatan sampai sekarang. Begitu. Nah, itu alasan yang membuat orang-orang Korea hidupnya menderita. Kemudian yang paling fatal lagi adalah orang Korea itu sangat perfeksionis dalam hal fisik. Saya waktu SMP dijuluki si galon karena gendut. Dan saya tidak ada masalah, saya ketawa-ketawa aja. Kalau Baraya pernah ngalamin masa SMP, masa SMA, kan banyak di antara teman-teman Baraya yang punya julukan masing-masing. Dan dia fine-fine aja. Kalau di Korea Selatan, enggak. Korea Selatan itu ada orang gendut, itu dibully bisa sampai mati. Dan banyak kasus yang seperti itu. Kalau hitam, kalau jelek, itu dibully. Makanya di sana itu sangat gila sama operasi plastik, sangat gila sama kosmetik, dan katanya kosmetik Korea Selatan sekarang lagi booming, katanya menjadi kosmetik yang paling bagus di dunia, katanya. Ya iyalah, karena orang-orang Korea Selatan itu wujud fisiknya seperti itu, mereka boro-boro bersyukur kepada Tuhan, kan kebanyakan mereka juga tidak beragama ya, setengahnya tidak beragama. Yang beragama pun yang ngasal-ngasalan aja agamanya gitu, katanya bukan kata saya. Nah, udah mah si agamanya itu tidak bisa dijadikan panduan untuk jadi morfin, jadi opiumnya, di mereka itu secara fisik dibully gitu kalau mereka jelek. Makanya sedikit-sedikit operasi plastik, sedikit-sedikit operasi plastik. Dan standar kecantikan di Korea Selatan itu tidak manusiawi menurut saya. Kalau Baraya lihat standar kecantikannya orang Eropa atau orang Indonesia atau orang Amerika, mereka itu cantiknya beda-beda gitu. Orang Indonesia itu ada yang sipit kayak Cina disebut cantik, ada orang yang sawo matang kulitnya dan disebut cantik, bisa. Ada orang yang matanya belok disebut cantik, bisa. Macam-macam. Ada yang rambutnya keriting dan disebut cantik, bisa. Orang Korea Selatan itu nggak bisa. Yang dimaksud cantik itu adalah rambutnya lurus, kulitnya langsing, matanya belok, hidungnya mancung, bibirnya mungil, kulitnya putih, glowing. Udah, titik, harus seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak seperti itu, maka disebutnya jelek gitu. Makanya semua Baraya yang suka nonton K-pop, yang suka nonton girl band atau boy band, yang dimaksud ganteng, yang disebut cantik, gitu aja semuanya bentuk mukanya itu. Tidak, jadi manusia itu diperlakukan seperti manekin gitu. Diperlakukan seperti boneka Barbie. Harus cantik, cantiknya harus seperti ini, kalau enggak sejak kecil dibully. Nah, kan saya sih atau teman-teman saya, mau yang laki-laki yang mau yang perempuan, punya julukan yang jelek-jelek sih udah biasa di Indonesia. Saya dikatain galon, atau ada ya teman saya yang dikatain si petet atau apa gitu. Atau bahkan itu murid saya orang Chinese tapi hitam. Sama teman-temannya disebutnya Hitachi, hitam tapi Cina. Ya tiis-tiis aja buat dia mah gitu. Ya karena di Indonesia kita, ya anggaplah ya, anggap kita di Indonesia itu menghargai dan sudah terbiasa dengan keberagaman. Sedangkan orang-orang Korea mungkin masih belajar dalam hal itu. Mereka sudah maju di satu bidang, tapi mereka ketinggalan di bidang yang lain, mungkin ya. Sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya dibully hanya gara-gara tampilan fisik. Dan banyak yang pembulian itu benar-benar membuat orang-orang stres, tertekan. Artis-artis Korea yang Baraya kenal, banyak di antara mereka yang sampai sakit, sampai mengalami gangguan makan, gangguan istirahat, atau yang perempuan bahkan sampai yang tidak mengalami menstruasi selama setahun lebih karena harus diet, harus kurus, karena dibanding-bandingkan dengan yang lain. Dan semuanya itu adalah urusan fisik. Dan semuanya adalah urusan kesuksesan duniawi, urusan kesuksesan duit gitu. Padahal kan kalau orang Indonesia tidak mengukur semuanya dari situ ya. Nah, akhirnya banyak di antara mereka yang
depresi, yang tertekan. Kemudian coba kalau misalkan kita lihat himpitan ekonomi lah, kondisi ekonomi. Orang-orang Korea itu rata-rata 7 kali lipat lebih kaya daripada rata-rata orang Indonesia. Jadi pendapatan per kapita orang Eropa itu, orang Korea itu 7 kali lipat. Jadi orang Korea itu sekitar 425 juta setahun rata-rata pendapatannya, sedangkan orang Indonesia 58 juta. Sepertujuhnya, kecil sekali. Sedangkan gaji bulanan orang Korea itu rata-rata 33 juta, sedangkan orang Indonesia rata-rata 4,8 juta, hampir 5 juta. Itu juga jauh di bawah sekali orang Indonesia itu dibanding orang Korea. Harga makanan di Korea 3 kali lipat daripada harga makanan di Indonesia. Transportasinya 2,5 kali lipat mungkin, atau 3 kali lipat juga nggak apa-apa lah transportasinya. Pakaiannya Korea dengan Indonesia bedanya dikit. Orang Korea lebih mahal tapi bedanya dikit, hanya 2:1,7. Tetapi angka bunuh dirinya lebay. Indonesia itu angka bunuh dirinya dari 193 negara, Indonesia memasuki 172 kasus bunuh dirinya, termasuk yang paling rendah. Dari 190 sekian negara, Indonesia posisi ke 173. 72. Jadi kasus bunuh diri di Indonesia itu rendah sekali. Sedangkan di Korea ada yang bilang nomor 3 di dunia, sedangkan menurut survei WHO nomor 10 di dunia. Jadi angka bunuh dirinya sangat tinggi, padahal pendapatannya 7 kali lipat Indonesia dan pengeluarannya hanya 3 kali lipat Indonesia. Jadi seharusnya mereka itu surplus, lebih senang daripada orang Indonesia, tetapi mereka lebih stres, lebih tertekan, karena bukan hanya soal himpitan ekonomi, bukan hanya soal himpitan tampilan fisik, tetapi himpitan ekonomi dan tampilan fisik itu benar-benar menjadi kriteria kebahagiaan di sana. Gitu. Jadi kalau anak gagal jadi dokter, orang tuanya marah-marah, anak gagal ranking 1, orang tuanya marah-marah, begitu seterusnya. Jadi nilai akademik, nilai ekonomi dan sebagainya itu jadi utama di sana. Dan akhirnya mereka terkesan tidak punya teman, karena mereka nggak punya waktu untuk berteman kecuali dengan teman-temannya di sekolah gitu. Mereka tidak punya waktu untuk guling-guling, ngegabut, ngapain ya saya sekarang. Kan kalau di Indonesia banyak ya kerjaan kayak gitu. Orang Indonesia itu lebih santai, lebih miskin tapi hidupnya lebih bahagia karena tuntutannya juga tidak terlalu besar. Ujian, oi, mana isukan ujian? Wah, masa ujian besok? Iya, cepetan ngapalin. Ah, santai weh. Kayak paling remedial. Oh, orang Indonesia tuh nyantai sekali. Mau ujian aja, besok ulangan, sekarang masih guling-guling, nggak ada masalah. Orang Korea nggak punya waktu untuk itu. Mau ujian, mereka akan stres. Ikut pakai thread, terus belajar malam-malam, tengah malam. Ya, begitulah. Dan tambahan lagi, mereka kenapa menderita? Karena mereka, maaf ya, yang beragamanya sedikit, kemudian mereka juga diambang perang terus-terusan. Tetangganya, Korea Utara, itu tidak ramah sekali dan mereka punya nuklir, dan Seoul, ibu kota Korea Selatan, dengan Korea Utara itu jaraknya kurang lebih hanya 20 atau 30 km gitu. Jadi kalau diserang sama Taepodong, mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa menangkis. Jadi mereka hidup dalam tekanan, hidup dalam ketakutan mungkin ya, kemudian mereka juga dibully, dan seterusnya. Oke, Baraya, itu saja. Kita doakan sama-sama semoga orang Korea bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik di masa depan. Bukan untuk membuli, ini hanya untuk menceritakan saja. Terima kasih, silakan komen. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.